Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu di dalam kasih Kristus. Tepat pada hari Minggu ini kita bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada tanggal 29 Maret, di mana Tuhan memberikan kita Tuhan, berkat Tuhan, urapan dan Roh Kudus mengurapi kita semua lewat pujian dan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Di Seluruh Dunia Roh Allah Bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda, amin. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemurahan Tuhan, seperti air menutup lautan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Katakan, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, belum pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, ada kuasa di dalam oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Hanya musik yang memainkan ini semua. Pimpinan Allah menyertai dalam hidup kita. Patut Dia disanjung, patut Dia ditinggikan, patut Dia disembah. Kami menyadari siapakah kami, Tuhan. Kita nyanyikan ini sekali lagi dengan penuh pengharapan dan iman kepada Yesus. Karena kemurahan Tuhan, hanya kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Bapa. Terima kasih. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Renungkan saudara. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Yesus selamanya. Kau ajaib bagiku. Kau di atas segalanya Tuhan. Ya Kau Tuhan, ku mengasihi.
nyanyi karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari berdoa untuk firman Tuhan. Bimbang saya serahkan kepada Bapak Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Seberapa kami ada Tuhan layak menerima firman-Mu Tuhan. Kau jamalah hati kami Tuhan yang keras ini, agar firman-Mu boleh tertanam di hati kami, di tanah yang baik Tuhan, dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, boleh berakar Tuhan, bertumbuh Tuhan, dan kami boleh berbuah di dalam Engkau ya Yesus. Kiranya kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan dan menjadi saksi-Mu ya Yesus. Kau berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat Tuhan yang datangnya daripada-Mu ya Yesus. Engkau pimpinlah Tuhan untuk penyampaian firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita perhatikan firman Tuhan dengan seksama, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, yaitu dengan satu tema yang Tuhan berikan, yaitu ajakan juru selamat kepada setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Saya akan membaca dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Saudara-saudara yang membawa Alkitab, dibuka Alkitabnya dan dibaca. Baik, saya akan membaca. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Ajakan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa umat manusia di atas muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa besar kasih Tuhan kepada kita semua, sehingga kita melihat Tuhan sendiri mengundang kita, sehingga Tuhan sendiri mengajak kita supaya kita
boleh mengenal Bapa dan mengenal Dia. Itu pertama kita lihat. Dan yang kedua, Tuhan ingin setiap orang yang mengalami keadaan letih lesu jiwanya dan mempunyai beban yang berat di dalam hidupnya, datang kepada Tuhan dan menerima jawaban kepada Tuhan. Dari Tuhanlah kita menerima kelegaan yang akan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus sendiri, yaitu sebagai anak Allah, saudara, Dia mengucap syukur kepada Bapanya, yaitu atas perkenanan Bapa, di mana rahasia untuk mengenal Dia sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi ini, sebagai Allah yang kekal, saudaraku, itu dinyatakan kepada orang-orang kecil. Itu adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang lugu, orang-orang yang tidak terpelajar. Tetapi rahasia pengenalan pribadi Allah itu waktu itu tidak dinyatakan kepada orang bijak dan orang pandai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus ada di tengah-tengah umat Yahudi pada waktu itu, di sekeliling Tuhan Yesus itu banyak rabi, banyak guru-guru orang Yahudi, banyak yaitu ahli Taurat, banyak orang Farisi, jadi tokoh-tokoh agama pada masa itu. Tapi Tuhan menyembunyikan rahasia pengenalan itu kepada mereka karena mereka punya sikap hati tidak percaya. Dia merasakan berhikmat, dia merasakan mampu, dia merasakan kuat dan kaya dalam hidupnya, sehingga Tuhan tidak menyatakan kepada mereka, tapi justru Tuhan menyatakan kepada orang-orang kecil, saudara. Karena Tuhan itu menilai hati manusia. Setiap hati manusia tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dimanapun manusia itu berada, di istanakah, sampai di kolong jembatan sekalipun, Tuhan tahu hati manusia. Sebabnya Tuhan mengasihi manusia ini agar manusia ini dapat tertolong untuk mengenal Dia dan untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi Tuhan Yesus berkata, Bapa itulah yang engkau mau, yaitu memperkenalkan diri kepada orang-orang yang kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi semua manusia, tapi tergantung dari setiap orang apakah dia mau menerima apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka, yaitu firman-Nya. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri pernah berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, yaitu yang memenuhi kebutuhan jasmania, tapi manusia itu ada manusia rohani, yang kebutuhan rohaninya harus dipuaskan dengan perkara-perkara yaitu rohani, yaitu dari kebenaran firman. Tahu dari setiap hati, dari setiap orang. Jadi Tuhan Yesus bersyukur atas yaitu pengenalan, yaitu setiap orang yang dapat memahami dan mengetahui bahwa Yesus itu hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Tapi bagi yang lain tertutup. Kenapa, saudara? Tuhan mengasihi manusia sama, tapi itu tadi kembali kepada sikap hati manusia, mau terbuka untuk Tuhan atau tidak. Itu tergantung dari kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat pernyataan Tuhan Yesus. Kalau mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Karena Bapa dan aku itu satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi saudara, kehadiran Yesus adalah wujud dari Allah. Cahaya kemuliaan Allah yang wujudnya waktu itu datang ke dalam dunia. Tetapi saudara, kita tahu bahwa dia akan menjadi korban di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengenalan ini sangat berharga. Pengenalan kepada Allah sangat berharga. Saudaraku, ada nabi di perjanjian lama, yaitu Nabi Yeremia, yang kira-kira ditulis, yaitu kitabnya itu 580 sampai 585 atau 570 sampai 580. Jadi waktu itu sebelum Masehi. Dia sudah memberikan satu tema dalam penulisan, dalam khotbahnya kepada orang Yahudi, yaitu mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 23. Kitab Yeremia pasal 9 ayat 23. Mari kita membaca Alkitab kita sampai 24. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Apa itu? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Aku ini adalah Tuhan. Dikatakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan suka kalau orang bermegah karena pengenalannya kepada Dia. Saudaraku, jadi tadi diingatkan kepada orang bijak, kepada orang kuat, kepada orang kaya, supaya mereka jangan bermegah dengan perkara-perkara yang itu merupakan berkat Tuhan. Itu merupakan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Bijaksana, berakal budi, tapi jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Mungkin mempunyai keputusan yang jitu, keputusan yang hebat, lalu dia bisa bermegah. Itu kan karena saya berbijaksana, karena saya berakal budi, sehingga itu semua boleh terjadi. Saudara, firman Tuhan mengingatkan jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Lalu ada yang lain katakan, janganlah orang kuat bermegah dengan kekuatannya. Mungkin saudara ada kan, oh kan saya mampu, saya kuat, saya punya segalanya, saya nggak perlu Tuhan. Karena saya kuat, saya bisa tanggung semua sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia pernah mengingatkan dalam khotbahnya dengan begitu tegas. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang menaruh harap pada kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh percaya kepada Allah. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan ingatkan, dalam pengenalan ini sangat luar biasa. Itu menjadi satu kebahagiaan kalau seseorang itu dapat memahami dan mengenal Allah yang benar. Jadi itu satu kebahagiaan, saudara. Kebahagiaan itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari sumbernya berkat-berkat dan
yang sifatnya pemberian Tuhan dalam hidup kita, lalu kita bermegah, kita berbahagia. Kita terhibur karena Tuhan. Kita mengenal Dia, itu lebih dari segala-galanya. Puji nama Tuhan. Jadi ini diingatkan oleh Nabi Yeremia jauh-jauh tahun sebelum Yesus ada di atas muka bumi pada waktu itu. Jadi Nabi ini sudah dengan tegas mengatakan bahwa kebahagiaan manusia adalah mengenal Allah, bukan karena apa yang bersumber dari diri sendiri. Karena itu pun sifatnya adalah pemberian dari Tuhan. Tapi mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat, mengenal Yesus Kristus sebagai pencipta langit dan bumi, mengenal Yesus Kristus sebagai pengampun dosa dan yaitu penebus kehidupan kita, itu lebih berharga dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jadi mengenal Allah yang Tuhan ajak untuk kita. Karena tadi dikatakan, yaitu tidak ada yang mengenal Bapa selain anak, tidak ada yang mengenal anak selain Bapa. Demikian juga bagi orang yang dinyatakan kepadanya. Jadi biarlah kita semua yang hadir, kita yang mendengarkan firman Allah ini adalah kita orang yang dimana Allah menyatakan kepada diri kita untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus kita yang mengundang kita pada saat ini. Dan yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayat 28 tadi, yaitu dikatakan undangan ajakan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dia mengundang, Dia mengajak kita untuk yaitu semua orang yang berbeban berat dan yang letih lesu, atau orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tentu saudara, ada sebabnya kenapa orang letih lesu. Kenapa orang mengalami kebosanan? Kenapa orang mengalami kejenuhan? Itu karena ada masalah dalam hidupnya. Itu karena ada pergumulan dalam hidupnya. Jadi seseorang bisa merasa letih lesu, tidak bersemangat lagi untuk hidup. Kenapa? Karena dia ada tekanan bagi jiwanya di sana. Ada beban yang berat sehingga dia tidak lagi bisa berdiri kuat. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan manusia. Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau ada keletihan dan kelesuan bagi jiwa manusia, hanya satu jawabannya: datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan kelegaan, yaitu sentosa, ketentraman, kedamaian dalam hati ini. Puji Tuhan, itu yang Tuhan mau berikan. Dan beban berat, itu seringkali dosa, pergumulan dalam hidup yang manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari dosa ini. Tapi Tuhan katakan, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi masalah apapun, problem apapun, pergumulan apapun, penderitaan apapun yang dihadapi oleh manusia, satu-satunya jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita adalah datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah berhenti untuk belajar terus. Selagi kita masih bernafas, kita masih hidup, datang kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan. Karena Tuhan itu lemah lembut. Tuhan Yesus pernah berkhotbah di bukit dalam Injil Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, dia akan mewarisi bumi. Saudaraku, dia lemah lembut. Berbahagialah orang yang rendah hati, dia akan memiliki kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi, Yesus lemah lembut, Yesus rendah hati.
Kalau kita belajar kepada Tuhan, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan tidak pernah memberatkan kita. Tuhan tidak pernah pasang kuk kita tidak mampu pikul, tidak. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita itu enak dan ringan. Itu sebabnya mari saya mengajak saudara, ya, dengan senang hati saudara beribadah akan mendatangkan untung besar. Dengan senang hati, dengan sukacita saudara melakukan, yaitu peribadatan kita, doa kita, baca Alkitab, berkorban, bersaksi dengan senang hati, itu akan menjadi satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amen. Jadi itu yang Tuhan taruh di pundak kita, bukan beban yang membuat kita lesu dan juga bukan beban yang memberatkan kita, tetapi kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu sebabnya mari saudara semangat terus ikut Tuhan, semangat berjuang untuk hidup ini dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita pasti akan melihat kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, karena kita mengenal pribadi Dia yang penuh kasih setia dan penuh dengan kuasa pertolongannya, tidak pernah tinggalkan kita dan tidak pernah melupakan kita. Puji nama Tuhan. Sekian firman Allah, kiranya Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini dan yang mendengar firman Allah ini. Jangan pernah yaitu merasa bosan beribadah. Jangan pernah merasa jenuh untuk berdoa. Jangan merasa yaitu bosan untuk membaca firman Tuhan. Tapi semangat terus, giat senantiasa di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Kami rindu agar firman itu yaitu tertanam di dalam hati kami, sehingga kami boleh yaitu melakukan apa yang Tuhan telah berfirman bagi kami, untuk kami hidup lebih dekat lagi menyenangkan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa mengenal dan memahami Engkau itu adalah kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami oleh Roh Kudus, dan berikan kekuatan dan kemampuan. Pimpin terus kami untuk berjalan di dalam kebenaran Allah. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Padamu, saudara, kalau kita harus stay at home, kita harus tinggal di rumah, kita harus tunduk kepada aturan-aturan pemerintah yang diberikan kepada kita. Itu adalah bahagian daripada firman Tuhan juga. Dan biarlah tadi ditekankan kepada kita, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Hidup dengan penuh kerendahan hati, itulah yang Tuhan mau. Semakin kita merendahkan hati di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dan lebih tinggi lagi dahsyatnya dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagai sebelum kita tutup ibadah kita pada siang hari ini, kita akan menyanyikan pujian. Kita mengucap syukur. Ebenezer, Dia ada sampai saat ini buat saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita menyanyikan pujian ini. Kemudian nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa penutup dan berkat. Sampai hari ini itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta
ini. Haleluya. Lewati susah ataupun senang, kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah tinggalkan kami. Benar Tuhan. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Apabila di antara kita ada yang sakit, tadi firman Tuhan yang diberitakan oleh Bapak Gembala mengatakan, marilah yang berletih, lesu dan berbeban berat, datang kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup mengangkat penyakitmu, Dia sanggup menyembuhkanmu, Dia sanggup memulihkanmu. Dia dokter di atas segala dokter, Dia tabib di atas segala tabib. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Katakan saudara, apabila saudara sakit, Tuhan pasti menolong. Dia sanggup menolong saudara. Sakit, penyakit, ekonomi, saat ini tergoncang gaji, Tuhan pasti menolong. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu, buat saudara-saudara kami yang datang bertekuk lutut dan menyembah kepadamu, menyerahkan hidupnya kepadamu. Di mana mereka yang datang maupun yang duduk di bangku berdiri, Tuhan Engkau tahu keadaan mereka. Engkau datang untuk melawat kami dan kepastian oleh Tuhan, sehingga kami dapat berjalan dengan Tuhan. Kalau ada yang mengikat, ada dosa, ada ikatan dosa, kuasa kegelapan yang ingin yaitu mempengaruhi hidup kita masing-masing, saya percaya dalam nama Yesus Tuhan hancurkan semua itu dan melepaskan kita, membebaskan kita menjadi umat yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di sorga, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pimpinan, penyertaan, dan damai sejahtera di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan ini dengan mengucap syukur di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam. Bapak Ibu sekalian, inilah ibadah kita minggu kedua di dalam rumah kita masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, memberi kekuatan lewat firman-firman-Nya. Dan pada kesempatan kali ini juga Bapak Gembala
setiap hari menyempatkan diri untuk memberikan renungan pagi anugerah. Biarlah dengan renungan itu kita diberi kekuatan, diberi kemampuan mengatasi keadaan, situasi, kondisi yang kita harus lewati. Katakan, bersamamu Bapa, ku dapat hadapi semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.